Ini masih sifat pengaku-ngaku. Wa qala radhiyallahu anhu, idza da'at nafsuka innaha la tufarriq baina wujudi syai' wa adamihi fala taqna' minha bidzalika hatta takhtabiraha bil amrayni jami'a. Jika nafsumu mengaku, ya, sebetulnya mengaku sempurna begitu. Orang sempurna adalah sempurna akhlaknya. Orang yang sempurna akhlaknya orang yang nggak ngebedain antara punya dan tidak punya sesuatu. Saya emang nggak ada bedanya punya duit sama nggak punya duit. Ada nggak bedanya? Kalau saya mah beda, bener beda dah. Ya, punya duit sama nggak punya duit beda banget. Biar diomelin kayak tetap saya mah kukuh beda pokoknya. Nah, ada orang yang mengaku nggak ada bedanya. Ya, saya mah ada sesuatu dan tidak ada sesuatu, itulah tufarriq, tidak bedanya. Ibaratnya menunjukkan bahwa dia sempurna. Ya, menunjukkan bahwa dia sangat bertawakal kepada Allah, sangat zuhud dan sangat ma'rifat. Itu kan kamal namanya. Nah, orang yang sudah tidak lagi artinya sudah tidak mengganggu dua perkara yang berlawanan, nggak mengganggu lagi. Itu orang yang punya kamalul ma'rifah kepada Allah. Caci dengan puji nggak ada rasanya sama. Ya. Emas sama tanah sama aja. Tadi punya sama kagak punya nggak ada bedanya. Diterima atau tidak diterima juga nggak ada bedanya. Ini kan menunjukkan annahu kamalul ma'rifah. Nah, itu jika ada pengakuan di dalam nafsu itu begitu, maka jangan mengklaim dulu, jangan puas dulu dengan demikian, sehingga memang diuji dengan dua perkara itu. Saya mah nggak pernah megang duit, yang duitnya di rekening. Ya, tahan makan cabe, makan karena sawahnya lega, padinya banyak. Kalau perlu tinggal jual aja. Makanya sabar, nggak punya duit juga. Ya, tiba-tiba ngaku saya memang udah nggak ada. Juhud saya mah, waduh. Ya, pas lihat di rekening nolnya panjang banget. Maka diuji dengan yang keduanya. Ya, nggak ada pisan. Kalau sama baik, baru benar bahwa dia itu sempurna. Tapi kalau tidak, maka kadzib. Karena makom yang tidak lagi membedakan antara dua yang berlawanan ini hanya dicapai oleh orang yang kummalu minal arifin, orang-orang arifin yang sempurna. Wa ghairuhum mudda'un. Nah, yang lain dari mereka itu pengaku-ngaku saja. Di zaman sahabat itu Sayyidina Abu Bakar, makanya sampai ngasih semua hartanya pada Rasulullah. Anak ente, istri ente udah disisain, udah saya sisain Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Nah, itu namanya menunjukkan tawakalnya tinggi, juhudnya tinggi, karena dia ma'rifat kepada Allahnya ya tinggi. Jadi seperti kita mendengar para aulia, begitu diberi oleh orang dan dia punya keperluan, dia ambil ya harta itu yang dia perlukan sekarang, ya, buat makan sekarang. Disodorin harta banyak, dia ngambilnya juga pakai 2 jari itu. Yang untuk sekarang udah
Ya, kalau kita lihat itu emang kepakai sebulan, wah ini nih lumayan kita sebulan. Ya, itu menunjukkan bahwa tawakalnya lemah. Kenapa mereka demikian? Lah ini Tuhan ngasih. Lah emang Tuhan udah berhenti jadi Tuhan. Ntar besok nggak ada Tuhan, kan ada. Dan itu sifat tawakal. Ya, hari ini besok gitu. Itu adalah yang sifat tawakal yang nggak ada. Nah itu hanya iddia kalau dia mengatakan. Makanya Sayyidina Abu Bakar ditanya, bimanil tahadzal maqam ya sayyidi. Bagaimana engkau caranya mencapai makom itu? Makom apa? Makom yang iman Sayyidina Abu Bakar jika ditimbang dengan iman umat ini, Sayyidina Abu Bakar imannya lebih berat. Beliau ketika ditanya dengan apa? Binaqdid diddain. Naqd itu dengan meruntuhkan dua perkara yang berlawanan. Artinya beliau udah nggak ada bedanya punya sama nggak punya, puji sama caci. Ya. Udah nggak ada bedanya dimarahin bini sama dipuji bini, nggak ada bedanya udah.